Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga pada pertemuan kita kali ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada satupun kendala. Alhamdulillah, kita sekarang sudah masuk ke pelajaran keempat dan baru saja kemarin kita telah menyelesaikan penilaian tengah semester. Jadi tersisa 2 bab lagi. Silahkan tetap semangat dalam belajar. Semoga semuanya sukses selalu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran ini yang sempat terputus pada pertemuan pekan yang lalu, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan serta keberkahan ilmu yang akan kita pelajari. Baik, silakan masing-masing berdoa sesuai dengan kemampuan, ya, seperti biasa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita berdoa masing-masing, ya, selanjutnya kita akan belajar. Materi kita pada pelajaran yang keempat kali ini adalah tentang perilaku terpuji. Ada 3 perilaku terpuji yang akan kita pelajari, yaitu santun, menghargai teman, dan amanah. Sebelum Bapak menjelaskan masing-masing tentang perilaku terpuji ini, Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa akhlak atau perilaku itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, mazmumah atau akhlak atau perilaku yang tercela. Yang kedua, mahmudah atau akhlak perilaku terpuji. Materi yang akan kita pelajari termasuk materi akhlak terpuji atau mahmudah. Selanjutnya, ini salah satu contoh daripada perilaku terpuji itu, yaitu santun, menghargai teman, dan amanah. Untuk materi santun sudah Bapak jelaskan pada pertemuan pekan yang lalu, ya, dengan cara memberikan tugas kepada kalian untuk membaca, memahami, dan juga mencatat apa pelajaran yang bisa kalian temukan dari kisah Ali bin Abi Thalib ketika mau melaksanakan sholat berjamaah. Baik, penjelasannya seperti ini. Sikap rendah hati adalah sikap tidak menyombongkan diri sendiri di hadapan orang lain, meski pada saat itu kita punya hak untuk menampilkan kehebatan kita. Ya, bagaimana? Seperti apa yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib? Nah, perhatikan paragraf di bawah ini. Kemudian Jibril datang dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Ali hendak datang mengikuti sholat berjamaah bersamamu. Namun di tengah jalan ia bertemu dengan wanita tua. Ia menghormatinya karena ubannya dan tidak berani mendahuluinya." Nah, jadi Imam Ali mau menjalankan suatu kebaikan, perintah Allah, sholat berjamaah. Namun terkendala di jalan ketemu dengan orang tua. Tidak serta-merta kemudian langsung lari, ya, sehingga menyebabkan orang tua tadi mungkin akan kerepotan. Maka akhirnya Imam Ali menunggu. Ya, orang tua kan jalannya lambat. Nah, jadi Imam Ali yang memperlambat jalannya. Nah, itu diantara contoh daripada sikap rendah hati. Lantas bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Beberapa contoh sikap santun ini, ya. Di antaranya adalah apabila berkata menggunakan kata dan kalimat yang baik, sopan, juga tidak dengan nada keras dan seperti membentak, ya. Jadi nada yang digunakan
kalimat-kalimat yang dipakai betul-betul dipilih, ya, dipilih supaya tidak menyinggung perasaan. Kemudian tidak melukai hati dan perasaan teman, menjaga, sangat menjaga. Dan tidak kasar dan ceroboh. Anak yang santun itu sikapnya tidak kasar dan juga tidak ceroboh. Ya, orang yang ceroboh itu pasti akan ketika berada di suatu tempat pasti tempat itu menjadi kacau. Nah, itu ceroboh. Kemudian sangat menghargai perbedaan. Nah, ini karena lahir dari sikap saling menghargai akan perbedaan. Tidak suka berbantah-bantahan. Nah, ini anak yang santun tidak suka sekali cekcok, ya, bersikeras, tidak, tapi menghargai pendapat daripada temannya. Selanjutnya, yang kedua yaitu menghargai teman. Setiap dari kita pasti memiliki teman, betul apa tidak? Adalah sunatullah bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Coba kalian perhatikan teman-teman kalian di kelas selama ini, ya. Ada yang rajin, ada yang malas, ya. Ada yang suka membersihkan kelas tanpa disuruh, ya. Ada yang cekatan, ada yang cengeng, macam-macam. Nah, itu merupakan sunatullah, ya, teman-teman kalian itu. Maka agar pertemanan tetap terjaga, apa sikap kita yang harus kita munculkan? Maka harus saling menghargai perbedaan tadi, yang sunatullah tadi. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini, ya. Itu ada gambar anak sedang kerjasama. Kalau di antara ketiga anak itu yang sedang mengerjakan tugas, ya, duduk berjongkok, masing-masing memerankan masing-masing peranannya. Kalau tidak saling menghargai, menghormati, pasti akan cekcok. Itu kertas yang seharusnya diisi dengan tugas malahan disobek, malahan macam-macam. Nah, sebelahnya lihat ada anak perempuan 3 tersenyum, rangkul-rangkulan. Itu sebagai perwujudan dari menghormati, menghargai. Coba kalau yang putih tidak menghargai, kulitmu hitam, tidak mau aku berteman, pasti repot. Ya, pasti repot. Maka akhirnya saling menghargai. Nah, yang di bawah tuh kakak sama adik. Kalau sama teman saja kalian bisa saling menghargai, menghormati, maka sama adik kalian jauh lebih berhak untuk kalian hormati, hargai, dan sayangi. Nah, itu seperti itu. Dalam ajaran agama kita disuruh oleh Nabi, katanya, laisa minna man lam yahtarim kabirona wala yarham shaghirona. Bukan termasuk golongan kami, kata Nabi. Bukan orang Islam itu. Orang yang kepada orang yang lebih tua tidak menghormati, dan kepada orang yang lebih muda tidak menyayangi. Nah, berikut ini beberapa contoh sikap menghargai teman, ya, tidak membeda-bedakan dalam pertemanan. Berteman tanpa pilih kasih, menghormati pendapat temannya, mendahulukan baik sangka apabila ada perbedaan. Pasti dalam setiap pertemanan kita akan ada suatu keadaan di mana kita diuji pertemanan kita. Misal, ya, makanya itu dilatih dalam kepramukaan, lagi jelajah alam. Biasanya di kelas, ya, saling menghormati, menghargai. Tapi begitu ditempatkan pada posisi yang sulit, ya, pilihannya cuma satu, namun di situ sesama teman bisa saling diskusi, berbantah-bantahan, tapi itu semua kita akan dinilai menghargai teman apabila kita mendahulukan baik sangka, prasangka yang baik. Nah,
Kemudian tidak suka berbantah-bantahan. Nah, ini salah satu di antara beberapa contoh sikap menghargai teman. Selanjutnya, materi akhlak yang terakhir adalah amanah. Amanah itu menjalani tugas dengan penuh tanggung jawab dan kedisiplinan. Tugas dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Siapa yang diberikan tugas untuk melaksanakan itu, kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Ya. Amanah itu adalah sikap. Nah, orang yang amanah disebut al-amin. Sikapnya disebut amanah. Nah, al-amin artinya dapat dipercaya. Orang yang menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan kesopanan sudah pasti dia dapat dipercaya. Nah, dia dapat dipercaya. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, sikap amanah ini adalah sikap yang sangat utama. Ya, sikap yang sangat utama. Ini adalah salah satu sikap baginda Nabi SAW. Beliau dari kecil karena tidak pernah berbohong sampai dewasa dikenal dengan al-amin. Apa itu artinya al-amin? Orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Karena teman kita yang tadi memiliki banyak perbedaan, kelemahan, kekurangan, ya, namun membutuhkan persatuan. Itu untuk mewujudkan itu dibutuhkan orang yang bisa dipercaya. Maka ya, dari kecil jangan sampai kalian suka berbohong. Karena ketika sudah berbohong tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau sudah tidak dapat percaya dari orang lain, susah akan mendapatkan banyak hal. Ya, kalau sudah tidak dipercaya ya gimana lagi, sudah. Nah, maka jagalah kepercayaan yang diberikan oleh orang yang percaya kepada kita. Nah, contoh sikap amanah bagaimana? Contoh sikap amanah keseharian adalah seperti kita menjalankan piket kelas sesuai dengan jadwalnya. Ya, disiplin datang ke sekolah, pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, kemudian tepat waktu. Maka orang yang amanah itu diantaranya adalah kalau bicara benar, kalau diberikan pekerjaan aman, kalau diberikan tanggung jawab dia mengerjakan. Ya, kemudian kalau dia diberi kepercayaan dia tidak mengkhianatinya. Itu ciri orang yang amanah. Lawan dari orang yang amanah adalah munafik. Orang yang bermuka dua adalah salah satu di antara sikap utama bangsa setan, iblis. Ya, mereka tidak suka kepada orang-orang yang berlaku istiqomah. Nah, ini saja penjelasan dari Bapak. Semoga bisa difahami. Apabila ada pertanyaan nanti silakan untuk ditanyakan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.